Oke. Eh, Oke, udah masuk semua. Tadi saya lupa, tadi ada yang minta disuruh ulangi. Siapa tadi? Lupa saya, nggak lihat lagi. Eh, nggak apa, kita ulangi lagi. Ini kalau misalnya cara duduk atau kita menyusun orang duduk, dia dalam bentuk meja bundar, itu kita kurangi satu, ya. Kita kurangi satu, terus hasil kurangnya itu kita faktorialkan. Nah, kita faktorialkan, di mana kalau Oh, faktorial itu sederhananya perkalian mundur ya, ingat ya, perkalian mundur sampai satu. Karena ini angkanya 5 kan, 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3. Ini ada angka 3 faktorial misalnya. 3 faktorial berarti apa jawabannya kok 3 faktorial? 3 faktorial itu, ya nggak ini. Eh, 3 faktorial sama dengan 3, aduh ini gimana nih? Nggak, kayak bentar ya. Ini karena lagi convert video apa di rekamannya. Oke, kita coba lagi. 3 faktorial, pakai mouse bisa nggak? Sama dengan 3 kali 2 kali satu. Wah, ini pakai mouse saja nih. Nah, kalau misalnya ada 10 faktorial, ya, kalau ada kenapa nih? Ada 10 faktorial, itu artinya nanti sama dengan 10 kali 9 kali 8 sampai, sampai nggak sih? Eh, dikali sampai kali satu. Ya, kali mundur terus ya. Oke, jadi seperti itu kira-kira. Tapi nanti untuk faktorial ini agak sedikit berbeda kalau misalnya dia nol faktorial. Nah, nol faktorial ini jawabannya bukan nol, tapi dia bernilai satu. Di situ aja dia, yang asing sendiri ya. Dan dia faktorial ini nggak ada yang nilai negatif. Dia positif semua. Nah, kalau misalnya dia menyusunnya nggak meja bundar, kalau logikanya kita bilang ada 6 kursi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ya kan? Kursi pertama itu bisa diduduki oleh 6 orang. Berarti kita pilih satu dari 6 orang. Jika udah ada satu orang duduk di sini, sisanya kan ada 5 orang. Untuk duduk di kursi kedua itu ada 5 cara. 5 orang bisa duduk di kursi kedua. Begitu juga seterusnya. Udah ada orang di kursi pertama, kursi kedua. Yang belum empat, di sini tiga, di sini dua, dan di sini satu. Hasilnya tinggal kita kalikan semuanya. Ya, ini kalau bukan meja bundar ya. Jadi ada kali enamnya lagi. Di mana hasilnya ada 7, 2. Oke. Sekarang silakan coba soal untuk, ini ada komen. Apa di komen? Kalau untuk yang bersalam-salaman dikurang satu juga. Nah, untuk yang bersalam-salaman, nah ini konsep bersalaman lain lagi ya. Untuk konsep bersalaman, ada masih nge-lag ini pakai, ya. Kalau bersalaman dia karena ada misalnya contohnya ada 10 orang ya. 10 orang ya. Misalnya ini contoh 10 orang bersalam-salaman, saling bersalam-salaman dengan orang lain. Dia ini orang dari 10 orang ini kita pilih dua, ya kan? Karena kita pilih dua, mungkin kalau berdasarkan rumus itu dia pakai rumus kombinasi dari 10 pilih dua. Atau kalau saya sederhananya, 10 orang itu kita pilih dua orang untuk menduduki dua kursi, kayak bisa kita bayangkan kursi. Orang pertama itu ada 10 orang bisa kita pilih, ya kan? Dan untuk pilih orang kedua itu ada 9 orang karena sehingga nanti 10 kali 9 dan wajib kita bagi dengan 2 faktorial karena 2 orang atau bagi dua aja boleh kalau bersalaman. Jadinya 10 kali 9 bagi 2, 90 bagi 2 itu sama dengan 45. Ini khusus untuk bersalaman jika orangnya 10 orang. Nanti kalau misalnya 20 orang, 20 kali 19 per 2 dan gitu-gitu terus. Ya. Oke. Luas lingkaran diameter. Ini mungkin mirip yang tadi, eh, bentuk lingkaran. ada yang Ini masih ingat sama. jawabannya? Ada yang masih ingat urutannya apa yang pasti paling kaya udah. Oke, nomor 14 nih boleh ya. Kita coba nomor 14. Nah, kan kita lebih banyak kita di RD. Yang paling
Hmm. Ini ada pertanyaan, saya jelaskan sekilas saja ya. Ada pertanyaan, berarti beda cara ya Kak antara meja bundar sama duduk lurus? Iya, berbeda. Kalau meja bundar wajib kita kurangkan satu orang, ya, nggak kita hitung. Sedangkan duduk lurus, kita hitung secara keseluruhan dengan faktorial. Faktorial itu sederhananya perkalian mundur hingga satu. Misalnya tadi kayak contoh 10 faktorial berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 sampai kali satu. Faktorial itu sama seperti operasi hitung juga dia, kayak kali, kayak bagi. Jadi kebetulan dalam duduk meja bundar itu pakai menggunakan operasi faktorial. Oke, kita lihat dalam. Yang lain belum ada jawab, masih coba ya. Ya, nggak apa, tunggu sebentar lagi. Oke, ada banyak yang jawab. Ada yang jawab B, ada jawab A, ada jawab C. Oke, kita coba terus. Ya. Lama perjalanan dari pukul 19.47 sampai 23.05 WIB. Ini sama-sama WIB ya. Oke, berarti WIB-nya ini nggak masalah. Yang penting kita dari 19.47 ke 23.05. Dari 47 ke 05. Kita anggaplah dulu ini dari sini nggak ada perubahan. Gimana maksudnya? Ya, enak jelasannya. Eh, ada di sini kan bertambah berapa menit di sini? 47 ke 05 bertambah 47 eh 47 menit ke 05. Nah, itu kalau kita bilang pertambahannya itu sekitar 2, 3, 5, 6, 7, 8. 18 menit ya berarti ya. Ini 18 naik 1 jam jadi 20. Berarti yang perlu kita hitung adalah ini saja berapa. Ini kalau kita bilang ini 23 jam ya kan. 3 jam. Nah artinya ini koma seperti ini bagaimana caranya? Ya caranya itu 18 ini boleh kita buat koma atau koma ini boleh kita buat jadi menit berapa menit. Nah 0 untuk ini ya kasus khusus ini. Berapa menit dia? Sama dengan 0,3 dikali 60. Di mana 3 kali 6 itu sama dengan, nah ini kali-kali ini kan 18. Karena ada 0 ini berarti 3 kali 60, 180. Karena di koma ada, di sini perkaliannya ada koma, dan cuma ini ya kan komanya. Angka belakang koma ada satu ya. Ada satu angka belakang koma ini, sehingga di belakang koma, sehingga angka 0 ini masuk ke kategori angka belakang koma. Cuma nolnya aja, artinya nih 18,0. Kalau di belakang koma cuma 0, kita alihkan, sehingga ini sama aja seperti 18. Artinya untuk 18 dan untuk X-nya juga 3 jam 18 menit. Artinya X sama dengan Y. Jawabannya adalah C. Kira-kira ada yang belum paham nggak? Nah, ada bilang 12 menit nih. Ada yang salah hitung ya? Udah benar kan? 47 ke 47 menit, menit ke 05 menit ya. Kalau misalnya 12 menit, jadinya 59. Ya. Oke, kita lanjut dulu ke
Nah, ini ada XY, XY-nya. Ini artinya nilainya ini belum pasti ya. Nah, ini jadi tanya jawab. Nah, nilai di dalam ini belum pasti lagi kita pastikan dulu. Jadi kita coba dulu nomor 15-nya. Dan jawab E dan jawab B. Ini jawab E karena angka XY-nya belum pasti ya. Oke. Jadi kita coba lihat dulu. Yang lain gimana? Ada yang udah jawab? Lihat dulu. B. Oke, kita coba aja terus ya. Nah, di sini ada dibilang X dikali Y itu lebih kecil dari nol. Artinya ini hasil perkaliannya negatif. Nah, ingat yang tadi kita bahas, jika perkaliannya itu negatif, ya kan? Itu perkalian negatif pasti ada salah satunya positif. Artinya jika X kali Y, ini kan X kali Y itu negatif sama dengan negatif sekian, ya kan? Artinya, gini, sama dengan negatif sekian, ya something like, ada, oh, nah, jika X kali Y negatif, hasilnya negatif sekian, pasti ada negatif di situ, plus kali min. Ya, pasti seperti itu. Ini kalau kita bilang, bisa lah kita bilang ini aja. Salah satu di sini plus. Tapi dibilangnya Y-nya lebih kecil daripada X. Berarti yang negatif adalah si Y-nya. Maka, oh enggak, jadi kita hapus nih. Salah nih. Y-nya, karena Y lebih kecil dari X. Ini negatif, ini positif. Kalau min plus boleh juga. Mana yang sebutannya. Nah, yang X-nya ini ada X tambah Y. Boleh kita misalkan suatu angka. Contoh, di sini ada 6. Nah, kita lihat 3 ditambah min 6. Mungkin kalau saya biasanya seperti ini sebutnya. Memiliki min 6 ini sebagai hutang yang kita miliki. Ada uang 3, terus hutang 6. Kita bayar hutang tersebut. Maka uang kita habis, tapi hutangnya masih sisa. Sisanya berapa? Sisa 3. Ya. Itu juga kalau misalnya X min Y. X-nya kan tadi kita bilang X-nya 3. Yang ini kita bilang pakai warna merah sebenarnya. Kurang Y-nya min 6. Dikurang min 6. Nah, minnya ada jumpa bakal di sini min, di sini min lagi. Nah, ini gimana nih? Kalau misalnya jumpa seperti ini, berdempetan tanpa dipisah tanda operasi, itu kita kalikan tandanya. Di mana min kali min jadinya plus ya. Maka jadinya 3 tambah 6. Tahu? Dari ini bisa kita lihat X-nya itu min 3, Y-nya itu 9. Maka bisa kita simpulkan bahwa X-nya lebih kecil daripada Y. Jawabannya adalah B. Oke, saya lihat ada pertanyaan nggak ya? Nggak ada pertanyaan, berarti aman. Eh, nah, ini udah mulai ada pecahan-pecahan lagi. 1/23 dikurang 1/29, 1/25 dikurang 1/27. Silahkan coba dulu.
Ya, ada nanti katanya ada rekaman Zoom-nya. Ini udah saya rekam, nanti dibagikan lagi rekamannya. Oke, udah banyak yang jawab nih. Ada B, ada A. Oke, kita coba dua. Nah, ini X-nya seperdua tiga, Y-nya seperdua tiga dikurang 1/29. Dan Y-nya ini saya buat ulang aja. Y-nya itu satu, aduh, ngelag nih. Ada. Hmm, Oke, 1/25 di, aduh, masih ngelag. 1/25 dikurangi 1/27. Oke, aman. Nah, mungkin kalau misalnya kita cari 1/23 dikurangi 1/29, kita pakai kali silang. Bisa? Bisa. Tapi kalau saya ada soal seperti ini, saya mencari aman. Pasti ada cara mudahnya. Nah, bagaimana cara mudah yang bisa kita lihat dari ini? 1/23, 1/29, 1/25, 1/27. Nah, dari sini yang perlu kita ketahui bahwa semakin besar bilangan penyebut, ya, ini penyebut yang bawahnya ya, semakin besar, besar, ada kok. Semakin besar penyebut, maka kesimpulannya kecil nilainya. Nah, semakin besar penyebut, semakin kecil nilainya. Artinya dari ini, dari empat angka ini yang paling kecil bisa kita bilang 1/29. Kita misalkan saja di angka paling kecil yang mudah kita lihat. Contohnya, ya, eh, ini adalah angka 1/29 itu adalah angka satu. Yang gampang itu satu. Yang kedua terkecil per 27. Maka ini kita misalkan sebagai dua, ya kan, angka dua. Dan yang ketiganya di sini tiga dan di sini angkanya empat, ya kan. Nah, sederhananya ini tinggal kita kurang aja 4 kurang satu itu sama dengan tiga. Sedangkan di sini 3 kurang 2 sama dengan satu. Nah, dari kita punya satu, maka jawabannya adalah A, X lebih besar daripada satu tanpa perlu kita eh, kurangi pecahannya. Kita hanya misalkan saja. Oke, kira-kira paham nggak ini? Paham lah ya. Oke, nilai untung. Nah, nih silakan dicoba. Kalau ada minta ulang sekali lagi nomor 16. Nanti ulangnya lewat video aja nanti bisa diulang sendiri ya. Biar biar yang lain lu kerjakan nomor 17.
Oke, ada yang udah jawab. Satu orang, baru satu orang jawab. Yuk, yang lain gimana? B juga, oke. Ini mungkin kalau kita hitung sedikit rumit ya. Nah, ini dibilang nilai untung 35% dari penjualan kaos seharga 97.500. Untungnya saja yang kita lihat. Nah, bagaimana untuk cara melihat untungnya? Tentu 35% harusnya ya. 35.700. Nah, mungkin kali-kali seperti ini, oh agak susah nih, 97,5. Ya, ya, 37.500, 35%. Kita anggap 50% dari 97.500. Kalau ini kan artinya setengahnya. 50% artinya setengahnya. Kalau misalnya setengah dari 97.500, boleh kita bagi dua, jadinya kira-kira 48 sekian, 48, anggaplah 48, 40%, tapi dia hampir dua kali lipat dari 35%. Artinya, pasti untuk 35%, nggak mungkin dia di atas 47.600, artinya masih jauh. Cuma jauh sih, di bawah 40 seperti itu. Sehingga jawaban yang paling masuk akal, dia memang masih lebih kecil, B. Ya, ingat ya, soal CPNS ini, SKD ini, dia hanya pilih jawaban ya. Kalau dalam perintahnya, pilihlah jawab yang benar, bukan disuruh berhitung. Kalau bisa nggak perlu berhitung, ngapain kita hitung? Pilih aja tinggal kan. Jadi seperti itu. Ya, jadi jangan lama-lama ngitungnya ya. Nah, ini bagi-bagi kalian aja. Ada 10 menit lagi kita. Ini boleh lah nih ya. Nomor 19. Ya, tadi belum banyak kita jawab-jawab soal seperti ini ya. Ini ada yang udah jawab. DX lebih besar dari 2 per 3 Y. Yang lain gimana? Yang lain bingung nih Mas ya. Atau gimana nih? Bingung. Oke, bingung. Ada yang bingung. Jadi kita coba langsung jelaskan aja daripada lama-lama. Di sini ada A-nya sama dengan 2 per 3. Ya kan? Dan B-nya sama dengan negatif atau min 1/3. Dan ini angka-angka ini bisa kita gantikan nilai A dan B di X-nya dan di Y-nya. Jadi bisa kita lihat X-nya sama dengan 3 dalam kurung 2 kali A-nya. Itu ada 2 per 3. Terus tambah 3 kali B-nya ada negatif ya. B-nya negatif kurung lagi. Ya, tujuannya biar nggak beradu negatifnya. Jangan dikira kurang nanti. Ini kali artinya kan. Nah, ini karena ada per 3 kan bingung nih. Gimana per 3? Biasanya ada hal yang membuat dia hilang per 3 ini. Apa itu? Ada 3 di sini. Angka 3 dikalikan ke mereka semua. Sehingga nanti
Ini kan oke lah, 2 kali 2, 4. 4 per 3. Kalau kita nanti kita kalikan, jadinya hilang tiganya per tiganya ini. Atau kalian mau kalikan terus kalian tambahkan dulu, boleh. Ya, jadinya seperti ini kalau misalnya kita kalikan tambahkan dulu. 3 kali 3 ini belakangan. Mungkin kalau misalnya kalian bingung ya. Belakangan aja, kita coba dulu di sini. 4 per 3 ditambah 3 dikurang 3 per 3. Nah, kan penyebutnya udah sama ini. 4 kurang 3 itu sama dengan 1 kali 1 per 3 tinggal. Nanti bisa kita coret tiganya ini, sehingga jadinya 1 untuk nilai X-nya. Sedangkan nilai Y-nya, Y. Nah, Y-nya itu ada 6 kali 2 per 3 dikurang, gitu ya, soalnya kurang, ada min 1 per 3. Nah, nanti di sini min kali min plus jadinya. Ya kan? Ini boleh 6 kali 2 dulu boleh. Atau mungkin ini langsung coret ini boleh. Ya, 6 bagi 3 sama dengan eh 2 ya. Ya kan? 2. Nanti 2 kali 2 jadinya 3. Nah, ini yang perlu kita ketahui kalau misalnya dibentuknya seperti 4 tambah sepertiga ya kan. Ini bisa kita langsung jadi pecahan campuran jadinya 4 sepertiga. Nah, ya. Jadinya 1 sama 4 sepertiga jelas besar 4 sepertiga. Tapi yang jadi pertanyaannya, soalnya itu, bentuknya seperti ini dia. Yang A ini sama-sama min. Yang pertama dikalikan sepertiga, yang kedua kalikan 2/3. Nah, benar nggak ini? Ketika A dikalikan X-nya ini dikalikan min sepertiga, ini artinya kan dikalikan 1, ya kan? Min sepertiga dikali 1 ini jadinya min sepertiga. Jadi, ini kita buat aja jadi pecahan biasa biar gampang ya. 4 kali 3 tambah 1, 13 per 3. Nah, nanti dikali 26/9. Nah, kalau ini udah jelas kan? Nah, angka negatif makin sehingga pasti ini lebih besar daripada ini. Kalau ini kita bilang udah gede angkanya, udah gede angka 26. Salah. Untuk B, ini jadinya min sepertiga dan 26/9. 26/6 kok bisa. Eh, kok terulang ya. Ini per 9 ya. Nah, ini juga salah. Ya kan, ini udah jelas sekali salah. Ini plus malah. Nah, untuk yang kedua, ini 1 lebih kecil dari sepertiga dari 13/3. Jadinya per 9. Ya kan? 3 kali 3, 9. 1 itu lebih kecil nggak dari 13/9? 13/9 itu kira-kira karena atasnya lebih besar, ya kan? Pembilang lebih besar. Pasti ini atasnya ini jadinya 1, sekian ya. Ini untuk yang nilai 13/9. Ya, udah jelas. Maka jawabannya adalah C. Jadi seperti itu. Nah, ini waktunya nggak nyampe 2 menit lagi nih. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung akhiri aja. Jadi nggak ada ya, nggak ada yang komen, berarti nggak ada pertanyaan. Berarti untuk hari ini sekian dari saya. Mungkin jika ada waktu kita bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.